Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Padmasari, perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah konseling lingkungan, dosen pengampu Bapak Hardian Syah Masya MPD. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang model konseling dalam pesantren. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Konseling dalam pandangan pesantren. Hakikat manusia. Manusia dalam pandangan kalam pesantren diposisikan sebagai makhluk yang paling baik dan mulia. Hal ini berdasarkan firman Allah. Dan sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam dan kami bawa mereka ke daratan dan lautan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang baik, yang paling baik. Quran Surat At-Tin ayat 4. Manusia mengemban dua tugas utama, yaitu sebagai hamba Allah, Allah, dan sekaligus sebagai khalifahnya. Hakikat konseling. Fokus konseling adalah manusianya atau pribadi dan masyarakat, bukan masalahnya. Karena konseling ini berkeyakinan, bila manusianya menjadi pribadi khairah ummah, maka masalah tersebut dengan sendirinya mampu teratasi. Misalnya, kalau orang tersebut sudah baik, maka dia akan berhenti dengan sendirinya berjudi. Titik tolaknya masa sekarang untuk meraih kehidupan di masa depan yang lebih baik, bukan masa lalu konseling. Konselor tidak akan memandang dan mempermasalahkan masa lalu konseling. Masa lalu dalam konseling ini sebagai wahana muhasabah, merundungi diri dan melakukan pertobatan dan sebagai pijakan bagi konseling. Yang dipentingkan dalam konseling ini adalah niat dan prosesnya, bukan sekedar hasil. Proses konseling. A. Konselor. Syekh Syihabuddin Umar Surawardi menjelaskan 15 aturan yang harus diperhatikan bagi seorang syekh yang dalam konteks konseling adalah konselor. Di antaranya, konselor harus menanyakan keinginan konseli agar ia dapat mengetahui kesungguhan dan niat-niat konseli. B. Konseli. Persyaratan konseli asal murid penulis mengadopsi dari konsep tasawuf menurut Kiai As'ad sebagaimana pada kitab Risalah Tauhid sebagai berikut. Yang pertama, motivasi yang baik atau qasdun syekh. C. Situasi hubungan. Interaksi dalam konseling antara konselor dan konseli harus at-tawazun dan bersifat lahir batin atau asambung, menyatukan hati dan sikap antara konselor dan konseli. Dengan demikian, mementingkan kualitas hubungan yang baik dalam konseli. Dalam proses konseling, menyeimbangkan seluruh unsur dan potensi yang berada dalam diri konselor, konseli, dan lingkungan, serta mengacu kepada kemaslahatan. Yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan konseling adalah membantu individu memperbaiki nafsu dan amarah yang selalu mengajak kepada keburukan menjadi pribadi khairah ummah, yaitu pribadi yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya D. Aplikasi konseling. Yang pertama A. Prosedur. Pertama, menjalin hubungan. Pada tahap ini, konselor mengadakan hubungan dengan konseli. Kedua, mengembangkan hubungan. Pada tahap ini, konseli harus dilibatkan dalam beberapa kegiatan yang intinya untuk mengakrabkan hubungan dengan konselor. Yang selanjutnya B. Teknik. Adapun teknik dalam perubahan tingkah laku adalah: yang pertama, uswah hasanah. Yang kedua, ta'zim dan khidam. Yang ketiga, silaturahmi, siyahah, dan mengirim santri ke suatu daerah. Yang keempat, targhib. Yang kelima, ta'zir. Yang keenam, bertahap dan istiqomah. Yang ketujuh, pepatah atau mefda. Teknik seni. Yang kesembilan, gerbat. Dan yang kesepuluh, mempermudah, tidak mempersulit. Yang selanjutnya, nilai-nilai at-tawazun dalam konseling. Nilai-nilai budaya pesantren yang berkaitan dengan potret kualitas kepribadian konselor dan teknik pengubahan tingkah laku.